你真的要赶尽杀绝吗？ Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya, karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Dan Mimin ingatkan kembali, konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Xiaoyan menatap wanita berpakaian biru itu yang tatapan dinginnya tertuju padanya. Setelah itu, dia menoleh dan melihat banyak tatapan di sekitarnya. Dia tanpa sadar menjadi sedikit malu. Segera, dia mengeluarkan batuk kering dan tertawa. Jika kau lebih tepat dalam mengontrol nyala api ketika memurnikan pil obat dan memperpanjang waktu yang kau gunakan untuk membuat pil kualitas Skyki ini, pil akan sedikit lebih baik. Karena itu, aku tidak bisa tidak mengatakan bahwa itu sangat disayangkan. Orang-orang di sekitarnya tanpa sadar berubah menjadi keributan ketika mereka melihat bahwa Xiaoyan telah mengajari wanita berpakaian biru ini pelajaran dengan cara yang begitu biasa. Tatapan mereka langsung tertegun saat mereka melihat orang yang berani ini. Jumlah orang yang memenuhi syarat untuk memberikan pendapat tidak melebihi 5. Selain itu, kelima orang ini kebanyakan adalah sesepuh dari Departemen Alkimia. Pria berjubah hitam ini, yang tampak sangat muda, jelas tidak ada di antara mereka. Wanita berpakaian biru di peron juga tercengang karena kata-kata Xiaoyan. Meskipun dia samar-samar merasakan bahwa kualitas pil obat mungkin lebih baik jika dia melakukan apa yang dikatakan Xiaoyan, dia masih merupakan karakter yang agak dingin dan agak angkuh. Jika pihak lain adalah penatua dari Departemen Alkemis, dia mungkin cenderung untuk mendengarkan dan belajar dengan cermat. Namun, usia Xiaoyan jelas terlihat mirip dengannya. Karena itu, sulit baginya untuk menerima nasihatnya. Wajah cantiknya juga berubah menjadi agak jelek. "Siapa kamu? Jangan bilang padaku bahwa hanya." Mengucapkan kata-kata acak sebenarnya tergantung pada siapa. Jika kamu merasa apa yang baru saja aku katakan salah, kau dapat memilih untuk mengabaikannya. Xiaoyan tersenyum sedikit dan menjawab dengan santai. Xinlan sejenak bingung setelah mendengar kata-kata tenang dari Xiaoyan ini. Hanya ada sedikit orang di akademi dalam yang mau berbicara dengannya seperti ini. Dia segera mengertakkan gigi peraknya sedikit dan berkata, "Ini adalah markas besar Gerbang Pan. Hanya anggota yang diizinkan masuk. Kau berjalan secara acak bahkan tanpa mengenakan lencana. Ini melanggar aturan. Kau berada pada subbagian mana?" Setelah mendengar kata-kata Xinlan, anggota Gerbang Pan di sekitarnya juga menemukan bahwa Xiaoyan tidak mengenakan lencana. Tatapan mereka segera menjadi jauh lebih berhati-hati. Gerbang Pan memiliki aturan ketat bahwa mereka yang berjalan di dalamnya harus memakai lencana. Aturan ini adalah sesuatu yang diketahui semua anggota. Karena itu, jarang ada masalah yang mirip dengan apa yang terjadi sekarang. Lagi pula, Gerbang Pan saat ini tidak lagi longgar seperti dulu. Aku datang untuk mencari seseorang. Xiaoyan agak tidak berdaya saat dia merasakan tatapan hati-hati itu. Karena tidak kembali ke akademi dalam selama 2 tahun, dia tidak mengira akan menghadapi interogasi yang memalukan seperti itu. Mencari seseorang? Jika orang luar memasuki Gerbang Pan untuk mencari seseorang, pasti ada seseorang yang mengawal mereka. Mendobrak masuk secara acak tidak akan berakhir menjadi hal yang baik. Xinlin berjalan menuruni platform tinggi dan segera membawa aroma tenang yang samar saat dia muncul di depan Xiaoyan. Dia mengamati wajah Xiaoyan. Perasaan akrab itu menjadi lebih padat. Bahkan nada awalnya yang dingin sedikit menghangat.
Lain kali kamu harus berhati-hati. Siapa yang kamu cari? Hu Jia dan Wu Hao. Minta mereka untuk datang dan melihatku. Xiaoyan mengusap kepalanya dan tersenyum saat dia menjawab. Xin Lan dan wajah orang-orang di sekitarnya tanpa sadar menjadi agak aneh setelah mendengar kata-katanya. Saat ini, posisi Wu Hao dan Hu Jia dalam akademi dalam sangat luar biasa. Bahkan anggota Gerbang Pan jarang bisa melihat mereka. Namun, pemuda berjubah hitam ini membuka mulutnya dan meminta mereka berdua untuk keluar dan menemuinya. Senior Hu Jia dan senior Wu Hao biasanya sangat sibuk. Tidak mudah untuk melihatnya. Selain itu, kau bukan satu-satunya di akademi dalam yang ingin melihat mereka berdua. Xin Lan menggelengkan kepalanya. Tangan halusnya membelah rambut hitam di depan dahinya saat dia berbicara dengan nada tenang. Dia saat ini memperlakukan Xiaoyan sebagai siswa biasa yang diam-diam menyelinap ke gerbang Xiao. Ini bukan pertama kalinya orang seperti itu muncul. Xiaoyan tertawa getir mendengar kata-kata ini dari Xin Lan. Dia segera mengangkat kakinya dan berjalan menuju kerumunan. Orang-orang berpisah saat dia melakukannya dan seorang wanita muda yang mengenakan gaun berwarna merah berdiri dengan sikap terpaku. Sepasang mata berair besar menatap tajam ke pria muda berjubah hitam yang sedang berjalan mendekat. Wanita muda itu mengenakan gaun merah dan memiliki sosok yang tidak akan dianggap tinggi. Sebaliknya, itu memberi seseorang perasaan menjadi kecil dan cantik. Tentu saja, terlepas dari ukuran wanita muda itu, yang tampak kecil dan cantik, dadanya yang besar jarang terlihat. Wajahnya yang indah memancarkan pesona yang memikat di tengah kemurniannya. Kecantikan ini tidak jauh lebih buruk dari wanita berpakaian biru itu. Hal ini terlihat dari tatapan kagum yang berulang kali ditembakkan. Langkah kaki Xiaoyan berhenti di depan wanita muda berpakaian merah itu. Dia melihat wajahnya yang telah berubah menjadi kusam setelah melihatnya dan tanpa sadar tersenyum. Segera, dia mengulurkan tangannya dan menepuk kepalanya di depan tatapan tertegun semua orang sebelum berbicara dengan senyuman. Kamu telah tumbuh cukup banyak dalam 2 tahun kita belum bertemu. Wanita itu tiba-tiba terbangun oleh tindakan Xiaoyan yang agak penuh kasih sayang. Dia melihat senyuman hangat di wajahnya dan kelembapan segera mengalir di mata besar berairnya. 2 air mata jernih mengalir di wajahnya dan jatuh. Sejak masalah saat itu, orang di depannya sepertinya tidak pernah menunjukkan tindakan kasih sayang padanya. Wanita muda, yang matanya tiba-tiba menunjukkan kelembapan, segera membangkitkan kemarahan pelindung bunga di sekitarnya. Banyak tatapan marah dengan cepat melesat ke arah Xiaoyan. Xiao Mei, apa yang terjadi padamu? Apa kamu baik-baik saja? Sosok berwarna biru dengan cepat muncul di samping wanita muda yang mengenakan gaun merah. Dia buru-buru bertanya. Pada saat yang sama, dia menatap Xiaoyan sementara alisnya menjadi vertikal. Dia baru saja akan menegur saat dia ditahan oleh Xiao Mei. Suara malu-malu segera dikirim dari belakangnya. Xiao, saudara sepupu Xiaoyan. Apakah itu benar-benar kamu? Xin Lan tanpa sadar merajut alisnya setelah ditahan oleh Xiao Mei. Dia baru saja akan berbicara ketika ekspresinya perlahan mengeras. Matanya yang cantik dan murni melebar saat dia melihat pemuda berjubah hitam di depannya dengan cara tertegun. Xiaoyan. Saudara sepupu Xiaoyan. Semua orang yang hadir tahu bahwa Xiao Mei adalah saudara sepupu dari pendiri Gerbang Xiao. Siapa yang bisa disebut saudara sepupu olehnya dan memiliki nama Xiaoyan? Siapa lagi selain pendiri Gerbang Pan yang memiliki reputasi tak tertandingi dalam Akademi Jianan? Tanah terbuka yang bising tiba-tiba menjadi sunyi. Sinar matahari tersebar turun dari langit dan menyinari banyak wajah yang terpana. Pada saat ini, semacam perasaan tidak percaya yang aneh dan aneh muncul di hati setiap orang. Pendiri Gerbang Pan, yang hanya ada dalam legenda, baru saja muncul di depan mereka entah dari mana. Saat mereka melihat wajah yang berisi senyuman, semua orang tahu bahwa Gerbang Pan kemungkinan besar akan mendidih hari ini karena ini. Suasana di dalam aula yang luas dan terang agak menekan dan menggairahkan. Beberapa tatapan yang berisi berbagai emosi berkumpul pada pria muda berjubah hitam yang berada di kursi yang duduk di aula. Tidak banyak orang di aula. Hanya beberapa orang yang bisa dihitung dengan jari yang hadir. Apalagi, semuanya adalah wajah yang akrab. Selain Xiao Mei dan Xin Lan,
Sedikit yang tersisa adalah teman lama yang telah memasuki akademi dalam pada saat yang sama dengan Xiaoyan dan telah mengikutinya ketika gerbang Pan telah didirikan. Xiao Mei berdiri jinak di samping Xiaoyan. Panci teh di tangannya dimiringkan dan sederet air keluar, dengan hati-hati mendarat di cangkir teh di depannya. Karena dia sedikit menekuk tubuhnya, keputihan salju yang memikat terungkap secara sembarangan, menarik perhatian orang. Xiaoyan menatap ke depan dengan mantap. Hanya setelah Xiao Mei selesai menuangkan teh dan menegakkan tubuhnya, tatapannya melayang saat dia tersenyum padanya. Segera, tatapannya menyapu beberapa orang di aula dan tertawa, "Semuanya, silakan duduk. Kita semua dekat. Mengapa harus begitu sopan? Ketua, kami telah menunggumu kembali." Sekelompok orang di luar tampaknya telah menjadi gila. Seorang pria bertubuh kuat mengusap kepalanya dan tertawa dengan cara yang sederhana dan jujur. Xiaoyan mengingatnya, "Atai, nama yang sederhana dan lugas." Saat itu, orang inilah yang awalnya memberi ide pembentukan Gerbang Xiao. Namun, setelah tidak bertemu selama bertahun-tahun, saat ini dia menjadi agak formal dan terkendali di depan Xiaoyan. Bagaimanapun, ada cukup banyak rumor tentang Xiaoyan selama tahun-tahun ini. Celah di antara mereka berdua juga diam-diam telah dipisahkan. Persahabatan di masa lalu juga mendapat tambahan rasa hormat dan ketakutan. Xiaoyan tersenyum sedikit dan menghela nafas panjang di dalam hatinya. Setelah lama tidak kembali, dia mulai merasa seperti orang-orang telah digantung meskipun strukturnya sama. "Kamu benar-benar ketua." Xin Lan, yang menggunakan tatapan tidak biasa untuk menatap Xiaoyan akhirnya bertanya sambil menghela nafas secara emosional. "Kenapa? Apakah aku tidak terlihat seperti dia?" Xiaoyan memandang alkemis cantik dari gerbang Xiao ini dan tanpa sadar menggoda. Wajah Xin Lan menjadi sedikit merah. Tatapannya tidak mengungkapkan terlalu banyak rasa malu saat dia sekali lagi mengukur Xiaoyan dengan hati-hati. Dia menjawab dengan anggun, "Kamu jauh lebih tampan dibandingkan dengan patung. Karena itu, aku gagal mengenalimu sebelumnya. Tolong jangan salahkan aku." Xiaoyan tidak bisa menahan senyum dan menggelengkan kepalanya saat mendengar ini. Dia baru saja akan berbicara ketika pintu yang tertutup rapat mengeluarkan ledakan dan dengan kasar didorong terbuka. Dengus indah bergema di sekitar aula besar. "Anak nakal, kau akhirnya kembali setelah pergi selama 2 tahun sekaligus. Kau benar-benar menikmati menjadi pemilik yang tidak bertanggung jawab, bukan?" Xiaoyan tidak bisa menahan senyum saat mendengar suara yang akrab ini. Dia mengangkat kepalanya dan hanya bisa melihat sinar matahari yang bersinar dari luar. Seorang wanita berambut pendek dengan sosok cantik berdiri di bawah sinar matahari yang meresap, dan sepasang mata cerah yang sulit diatur dengan kejam menatap Xiaoyan. Seorang pria dengan penggaris berat berwarna darah di punggungnya berdiri di samping wanita itu. Wajahnya yang biasanya dingin dan tegas juga saat ini dipenuhi dengan kegembiraan yang datang dari hatinya. Senyuman yang menghangatkan hati juga berangsur-angsur muncul di wajah Xiaoyan saat dia melihat dua sosok yang dikenal di ambang pintu. Semua orang duduk di kursi yang berbeda di dalam aula saat Xiaoyan tersenyum dan memandangi dua orang di seberangnya. Dia pernah melihat Wu Hao sekali di wilayah sudut hitam, dan dia tidak banyak berubah. Hu Jia, bagaimanapun, telah berubah dari penyihir kecil di masa lalu menjadi penampilan yang menyegarkan. Rambut pendeknya menyebabkan dia tidak memiliki perasaan lembut seperti seorang wanita. Sebaliknya, itu memberinya aura heroik. Setiap orang telah mengalami berbagai tingkat perubahan selama 2 tahun ini. Setelah berpisah untuk waktu yang lama, tentu saja tidak dapat dihindari bahwa mereka terlibat dalam percakapan yang hidup. Senyum di wajah Wu Hao tidak pernah berkurang selama obrolan mereka. Dia selalu menghormati Xiaoyan di dalam hatinya. Rasa hormat ini sudah samar-samar hadir sejak Xiaoyan mengalahkan Hu Jia, Bai Shan, dan dia tanpa bantuan selama ujian akademi luar. Rasa hormat ini meningkat pesat pada hari-hari berikutnya. Hu Jia, di sisi lain, berbeda darinya. Kata-katanya terus terang, dan dia tidak menyembunyikan ketidaksenangannya dengan Xiaoyan sebagai pemilik yang memberikan segalanya kepada orang lain. Secara keseluruhan, bagaimanapun, dia masih cukup bersemangat untuk bisa melihat Xiaoyan lagi. Kalian semua telah menjadi ahli Do Uang selama 2 tahun ini. Selamat.
Xiaoyan mengangkat cangkir tehnya, tersenyum dan menghela nafas. Dia mengingat hal-hal gila yang dilakukan kelompok muda mereka saat itu. Pada saat itu, mereka hanyalah ikan kecil di kelas dado usi. Bagaimana kami bisa membandingkan denganmu? Hu Jia meringkuk mulutnya. Dia merasakan kehadiran samar dari tekanan kuat yang merembes keluar dari tubuh Xiaoyan saat dia memasuki ruangan. Dia tahu bahwa kekuatannya sepertinya jauh melampaui mereka. Xiaoyan tersenyum dan dengan lembut bertanya, bagaimana gerbang Pan saat ini? Sekarang jauh lebih baik daripada dulu. Sebuah kebanggaan muncul di wajah Hu Jia ketika dia menyebutkan ini. Dia melanjutkan, Wu Hao saat ini adalah penatua Akademi Dalam. Aku juga memiliki kualifikasi untuk dipromosikan menjadi penatua. Namun, setelah mempertimbangkan bahwa gerbang Pan masih perlu dikelola, aku tidak ada rencana untuk pergi. Bagaimanapun, setelah seseorang menjadi penatua, seseorang tidak dapat terlalu banyak campur tangan dalam masalah ini di antara siswa. Tidak banyak perubahan dengan anggota dibandingkan saat itu. Jumlahnya turun drastis. Jika seseorang menghitung, kemungkinan ada kurang dari 300. Wu Hao di samping tersenyum dan berkata, saat ini, persyaratan perekrutan gerbang Pan sangat keras. Biasanya, tidak lebih dari 50 orang direkrut setiap musim. Namun, jangan meremehkan 200 orang ini. Sebagian besar orang top di Akademi Dalam termasuk di antara mereka. Potensi mereka luar biasa. Xiaoyan mengangguk sedikit setelah mendengar ini. Dia tersenyum dan berkata, kualitas lebih penting daripada kuantitas. Cara ini juga bagus. Persyaratan perekrutan yang lebih keras menyebabkan anggota gerbang Pan berusaha lebih keras. Mereka akan melakukannya untuk kehormatan mereka. Poin ini sangat penting. Xiaoyan saat ini bukan lagi pemula yang tidak tahu apa-apa saat itu. Saat ini dia telah membentuk dua faksi besar yang dikenal sebagai Gerbang Pan dan Aliansian. Dia juga cukup kaya akan pengalaman. Berapa banyak anggota Gerbang Pan yang akan memasuki Gerbang Xiao setelah mereka lulus sekarang? Jari Xiaoyan mengetuk meja saat dia mengajukan pertanyaan penting. Saat itu, alasan terpenting untuk mendirikan Gerbang Xiao adalah karena Gerbang Pan memiliki terlalu banyak potensi tersembunyi. Para siswa yang bisa masuk Akademi Dalam memiliki bakat pelatihan yang cukup hebat. Bakat semacam ini akan dipersiapkan oleh faksi manapun dengan sekuat tenaga. Saat ini, Gerbang Xiao dan Gerbang Pan telah terhubung. Dengan yang terakhir sebagai penyedia potensi, Gerbang Xiao akan bisa mendapatkan dukungan darah baru. Apalagi, darah baru seperti itu adalah yang sangat luar biasa. Alasan posisi Gerbang Xiao dalam wilayah sudut hitam naik dari hari ke hari selama 2 tahun ini sebagian besar karena keberadaan Gerbang Pan. Cukup sedikit. Setiap anggota yang terpilih untuk memasuki Gerbang Pan akan diberitahu tentang hubungan antara Gerbang Pan dan Gerbang Xiao. Selain itu, dengan peningkatan kepercayaan, kami juga akan mengizinkan beberapa anggota untuk memasuki Gerbang Xiao terlebih dahulu untuk meningkatkan kemampuan beradaptasi. Selain beberapa keadaan khusus, ada 20 atau lebih anggota Gerbang Pan memasuki Gerbang Xiao setiap tahun. Hu Jia menyuarakan pikirannya. Selain itu, hubungan saat ini antara kedua gerbang juga sesuatu yang disadari oleh Akademi Jianan. Mereka tidak hanya tidak menentangnya tetapi malah mendukung hal ini. Dengan cara ini, itu menyebabkan Gerbang Xiao menjadi lebih normal. Keduanya saling mendukung dan mendapatkan perlindungan terbesar di tempat yang kacau ini. Wu Hao tertawa. Xiaoyan mengangguk sedikit. Senyuman yang sepertinya telah memberikan beban berat juga muncul di wajahnya. Fungsi yang tepat dari Gerbang Pan agak melebihi harapannya. Selama Gerbang Pan ada, kekuatan Gerbang Xiao akan meningkat pesat setiap tahun. Diberikan cukup waktu, sepertinya tidak ada faksi lain yang bisa menanganinya di wilayah sudut hitam di masa depan. Sudah sulit bagi kalian semua selama 2 tahun ini. Xiaoyan menghela nafas. Dia menghadapi Hu Jia dan Wu Hao dan dengan tulus berterima kasih kepada mereka. Jika bukan karena Hu Jia dan Wu Hao, kemungkinan Gerbang Pan akan mengalami kesulitan berfungsi seperti itu. Pada saat itu, kemungkinan rencananya untuk Gerbang Xiao akan benar-benar gagal. Jangan beri aku semua ini. Jika kau benar-benar merasa bersalah,
ini bisa diatur olehmu di masa depan. Hu Jia meringkuk mulutnya dan menjawab. Xiao Yan tanpa sadar tertawa pahit dan menghela nafas saat mendengar ini. Aku juga ingin tetap aman di sini, namun ada terlalu banyak hal di pundakku. Dia hanya mengeluh. Benar, berapa lama kau akan tinggal di akademi dalam kali ini? Wu Hao tersenyum dan berkata. Tatapan semua orang di aula segera dilemparkan ke Xiao Yan saat mereka mendengar pertanyaan ini. Aku tidak akan tinggal lama. Setelah aku menyelesaikan urusan di tempat ini, aku berencana untuk pergi ke benua untuk mencari api surgawi. Itu kemungkinan akan menghabiskan banyak waktuku. Bagaimanapun, terlalu sulit untuk menemukan api surgawi. Xiao Yan merenung sejenak sebelum perlahan menjelaskan. Sebuah api surgawi, ya. Sebuah cahaya berkedip di mata Xin Lan di samping setelah dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Namun, dia tidak membuka mulutnya untuk mengatakan apapun. Kamu selalu memiliki kesibukan seperti itu. Wu Hao tertawa getir. Dia segera berkata, karena kau sudah kembali, kau juga harus bertemu dengan saudara-saudara dari Gerbang Pan. Mereka sangat ingin tahu tentangmu. Semuanya memandangmu sebagai idola mereka. Posisi itu adalah sesuatu yang bahkan Hu Jia dan aku tidak dapat membandingkannya. Xiao Yan tersenyum saat mendengar ini. Dia berdiri dan dengan tulus berkata, itu wajar. Sejak aku kembali, bagaimana aku bisa tidak bertemu dengan saudaraku sendiri? Xiao Mei melihat punggung yang agak kurus setelah Xiao Yan berdiri. Dia tersenyum kecil. Setelah tidak melihatnya selama 2 tahun, orang di depannya ini telah dewasa dan mampu memberikan pikiran yang damai. Saat ini dia seperti bintang terang yang memancarkan cahaya cemerlang. Xiao Yan bertemu dengan banyak saudara dari Gerbang Xiao, seperti yang dia janjikan setelah dia tersenyum dan mengobrol sedikit lagi dengan kelompok Wu Hao. Setelah itu, dia mundur tergesa-gesa di depan tatapan lucu Wu Hao dan yang lainnya. Dia tidak menyangka bahwa orang-orang ini benar-benar akan menjadi sangat gila sampai-sampai ingin melepas pakaiannya untuk disimpan sebagai souvenir. Setelah berhasil menyusul Wu Hao dan yang lainnya, Xiao Yan bergegas ke komplek akademi dalam. Setelah itu, dia bertemu dengan penatua pertama Suqian, yang sedang menunggu di ruang pertemuan sendirian untuknya. Suqian, yang sedang membaca buku tua di ruangan itu, mengangkat kepalanya saat mendengar suara pintu dibuka. Dia hanya melihat Xiao Yan melarikan diri dengan pakaian berantakan. Segera, dia menggoda, apa kau sekarang sadar akan tingkat popularitas yang kau miliki di akademi dalam? Selama bertahun-tahun, aku tidak pernah melihat ada siswa yang menerima perlakuan seperti itu. Xiao Yan tertawa pahit saat mendengar nada menggoda dalam kata-kata Suqian. Dia menemukan kursi di depan Suqian dan duduk sebelum berbicara dengan gaya tak berdaya. Tetua pertama, kau harus berhenti menggodaku. Suqian tersenyum. Dia segera menarik sedikit senyuman di wajahnya saat dia melihat Xiao Yan dan berkata, seharusnya ada alasan lain selain membantu melepaskan api hati di Menara Pemurnian Ki Langit yang berkobar. Selama perjalananmu ke Akademi Jianan kan? Ekspresi Xiao Yan menjadi jauh lebih serius ketika dia menyebutkan masalah penting itu. Dia menganggukkan kepalanya, sedikit ragu-ragu sebelum berbicara. Tetua pertama, kepala sekolah tidak ada di Akademi dalam kan? Ya, dirinya yang sudah tua selalu suka berkeliaran di mana-mana. Dia belum kembali selama lebih dari 1 dekade. Jika seseorang tidak menyampaikan berita secara berkala, kemungkinan besar aku akan mengira dia telah mengalami kecelakaan. Kenapa? Apakah kamu sedang mencari dia? Suqian tanpa daya menjelaskan. Xiao Yan menghela nafas. Dia perlahan membuka jubah hitamnya dan menunjukkan titik hitam aneh di dadanya yang menyebabkan seseorang merasa kedinginan. Ada beberapa garis misterius di sekitar titik hitam yang tampak seperti sangkar yang menutupnya dengan kuat. Ekspresi Suqian segera berubah saat melihat titik hitam di dada Xiao Yan. Dengan penglihatannya, dia secara alami bisa melihat sesuatu. Dia dengan cepat bertanya dengan suara yang dalam, "Kamu diracuni?" Xiao Yan tersenyum pahit dan mengangguk. Setelah itu, dia menjelaskan secara singkat masalah tersebut dari awal hingga akhir. Seorang elit Douzun? Ekspresi Suqian juga secara bertahap menjadi serius setelah dia mendengar apa yang dikatakan Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tidak ada elit Douzun lain di dalam akademi dalam selain kepala sekolah.
Akademi Jianan memang memiliki beberapa iblis tua yang tersembunyi. Namun, mereka belum mencapai kekuatan Douzun. Mungkin, mereka akan bisa mencapai level itu untuk waktu yang singkat jika mereka bekerja sama. Namun, tidak mungkin membuat mereka bertindak. Misi mereka adalah untuk menjaga Akademi Jianan. Kecuali Akademi Jianan akan menghadapi situasi yang terancam kelangsungan hidupnya, mereka tidak akan muncul. Apalagi membantu siapapun mengeluarkan racun. Bahkan aku tidak memiliki hak untuk memerintahkan mereka dalam hal ini. Xiaoyan hanya bisa menghela nafas saat mendengar ini. Dia tidak menaruh banyak harapan pada iblis lama yang tersembunyi. Saat itu, akademi dalam hampir dihancurkan oleh Han Feng, tetapi orang-orang tua ini tidak pernah muncul. Bahkan lebih sedikit lagi yang perlu dikatakan tentang membantunya mengeluarkan racun. Jika tidak ada elit Douzun untuk membantu, aku mungkin hanya bisa menggunakan metode lain. Xiaoyan menghembuskan napas dengan lembut dan perlahan menjawab. Metode apa? Temukan api surgawi lainnya. Mata Xiaoyan tiba-tiba menunjukkan cahaya panas saat dia berbicara dengan suara yang dalam.